Semua orang tertawa saat seorang petani tua berpakaian lusuh masuk ke bank ini. Namun, 10 menit kemudian, tawa itu berubah menjadi keheningan memalukan. Karena tak satu pun dari mereka menyangka siapa dia sebenarnya. Halo semua, selamat datang di channel ini. Tempat di mana kisah-kisah sederhana sering menyimpan pelajaran yang luar biasa. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Karena dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah inspiratif dan penuh makna. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit kota masih bersih. Tapi hati manusia di dalam sebuah bank besar justru kotor oleh prasangka. Pintu kaca otomatis bank terbuka perlahan. Kering. Sebuah suara kecil yang biasanya tak diperhatikan siapapun. Namun kali ini, suara itu menandai awal dari sebuah penghinaan yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang ada di dalam ruangan. Seorang petani tua melangkah masuk. Langkahnya pelan. Tubuhnya kurus, sedikit membungkuk seolah beban hidup bertahun-tahun masih menekan tulang punggungnya. Kemeja coklatnya sudah memudar, penuh lipatan bekas dicuci berulang kali. Celana kain hitamnya tampak longgar dan aus di bagian lutut. Di kakinya, sepasang sandal jepit tipis. Bukan sepatu, bukan pantofel, bukan simbol orang penting menurut standar ruangan itu. Tangannya kasar, retak, menghitam oleh matahari. Tangan seorang pekerja sejati. Begitu ia melangkah lebih jauh, tatapan-tatapan mulai menusuk. Awalnya hanya lirikan singkat, lalu berubah menjadi pandangan penuh penilaian. Dan akhirnya, tawa kecil yang disembunyikan dengan buruk. Itu siapa? Bisik seorang nasabah wanita, setelan jas mahal membungkus tubuhnya. Petani ya? Ngapain kesini? Jawab temannya sambil menutup mulut, menahan tawa. Di balik meja layanan, beberapa pegawai bank saling bertukar pandang. Ada yang menyeringai, ada yang mendengus pelan. Ada pula yang menggeleng seolah berkata, orang seperti ini salah tempat. Bagi mereka, bank adalah tempat orang penting. Orang bersih, orang bersepatu kulit, orang berdasi. Bukan orang seperti dia. Petani tua itu tetap berjalan. Ia tidak bodoh. Ia mendengar bisikan-bisikan itu. Ia melihat senyum mengejek yang gagal disembunyikan. Tapi wajahnya tetap datar, tenang, seperti tanah yang sudah terlalu sering diinjak hingga tak lagi bereaksi. Ia berhenti sejenak di tengah lobi. Memandang sekeliling. Lampu kristal berkilau di atas kepalanya. Lantai marmer dingin di bawah kakinya. Mesin-mesin canggih berdiri gagah. Semua tampak megah, namun dingin. Tidak ada kehangatan, tidak ada rasa hormat. Hanya kelas sosial yang tak tertulis, tapi sangat terasa. Ia menarik nafas dalam. Lalu berjalan ke meja layanan pelanggan. Seorang pegawai muda, berwajah bersih, rambut klimis, seragam rapi, meliriknya sekilas. Bukan tatapan manusia kepada manusia, melainkan tatapan penjaga gerbang yang sedang menilai, layak atau tidak. Tatapan itu berakhir dengan senyum sinis. Iya pak, katanya, tapi nadanya dingin. Jarak aman dijaga, seolah bau lumpur sawah bisa menular. Petani tua itu menangkupkan kedua tangannya di atas meja. Suaranya pelan, serak, tapi jelas. Saya mau tarik uang. Kalimat sederhana, tidak menuntut, tidak memaksa. Namun pegawai itu menahan tawa. Menarik uang. Dengan penampilan seperti ini. Buku tabungan? Tanyanya cepat, nyaris malas. Petani itu mengangguk. Dari dalam tas kain tua yang talinya sudah berbulu, ia mengeluarkan sebuah buku tabungan lama. Sampulnya kusam. Plastik pembungkusnya sudah menguning. Ia meletakkannya dengan hati-hati. Seolah benda itu lebih berharga daripada seluruh isi ruangan ini. Pegawai itu mengambilnya dengan 2 jari. Seperti memegang barang kotor. Beberapa pegawai lain mulai melirik. Seseorang berbisik, cukup keras untuk didengar. Paling juga saldo receh. Tawa kecil kembali pecah. Lebih berani. Lebih terang-terangan. Petani tua itu mendengarnya. Jelas. Namun ia tidak membantah. Tidak membela diri, tidak marah. Ia hanya berdiri diam, menunggu. Karena orang seperti dia tahu satu hal. Waktu akan membuka semua topeng.
Pegawai itu mulai mengetik. Gerakannya santai, tanpa rasa hormat, bahkan sempat menguap kecil. Namun saat layar komputer memuat data, alisnya mengkerenyut. Ia mendekati layar, mengetik ulang. Wajahnya berubah sedikit. Ia mengkerutkan kening lebih dalam, lalu menegakkan tubuh. Tangannya berhenti bergerak. Senyum sinis menghilang, digantikan dengan ekspresi bingung. Apa? Gumamnya pelan. Ia memanggil rekannya. Berbisik. Rekan itu mendekat, lalu membeku. Tawa di belakang mulai meredah, meski belum sepenuhnya hilang. Petani tua itu masih berdiri di sana. Tenang, diam. Seolah semua ini sudah pernah ia lihat sebelumnya. Di pasar, di kantor, di jalanan. Hanya bedanya, kali ini mereka sedang menggali lubang malu mereka sendiri. Dan tanpa mereka sadari, dalam hitungan menit ke depan, seluruh ruangan ini akan membisu. Pegawai muda itu menatap layar komputer lebih lama dari seharusnya. Kursor berkedip, angka-angka diam. Namun jantungnya tidak. Ia menggeser kursinya lebih dekat ke meja, seolah jarak beberapa sentimeter itu bisa membuat apa yang ia lihat berubah menjadi masuk akal. Matanya menyipit. Tangannya yang tadi santai kini mulai tegang. Ini pasti salah input. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri daripada siapapun. Ia mengetik ulang nomor rekening. Enter. Layar memuat ulang. Angka itu tetap ada. Tidak berubah, tidak berkurang, tidak menghilang. Justru terasa semakin menampar. Puluhan miliar rupiah. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia melirik ke arah petani tua yang berdiri di depannya. Pria itu masih berdiri dengan posisi yang sama. Punggung sedikit bungkuk, tangan bertaut di depan perut, wajah tenang tanpa ekspresi. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada tatapan menantang, bahkan tidak ada tanda ingin mempermalukan siapapun. Justru ketenangan itulah yang membuat pegawai itu semakin gelisah. "Mas," bisiknya kepada rekan di sebelahnya, suaranya turun drastis. "Coba lihat ini." Rekan kerjanya mendekat, awalnya dengan wajar biasa saja, namun dalam hitungan detik, alisnya terangkat, lalu matanya membesar. "Ini serius?" Gue juga kaget. Dua pegawai itu saling pandang, lalu kembali menatap layar, lalu kembali menatap petani tua itu, kali ini dengan rasa takut yang belum mereka pahami. Tawa-tawa kecil di belakang masih ada tapi mulai terdengar sumbang. Beberapa nasabah merasa ada yang tidak beres. Bisikan mulai berubah arah. Kenapa pegawainya pada serius? Ada apa? Pegawai muda itu berdiri. Gerakannya canggung. Ia merapikan seragamnya lalu berkata dengan suara yang berusaha terdengar profesional, namun jelas bergetar. "Pak, mohon tunggu sebentar." Petani tua itu mengangguk pelan, tidak bertanya, tidak mendesak. Pegawai itu berjalan cepat ke ruangan belakang. Langkahnya tidak lagi santai, tidak ada lagi kesombongan. Yang ada hanya ketakutan bercampur penyesalan. Di dalam ruangan staf, ia menyerahkan layar monitor ke atasannya, seorang supervisor wanita yang terkenal galak dan dingin. "Bu, ini data nasabah di depan." Supervisor itu melihat layar. Awalnya ia mendengus, seolah menganggap ini masalah sepele. Namun dalam hitungan detik, wajahnya berubah pucat. "Ini, kamu yakin?" "Saya cek 3 kali, Bu." Supervisor itu menarik napas panjang, lalu berdiri. "Panggil manajer, sekarang." Sementara itu di lobi bank, suasana berubah perlahan tapi pasti. Pegawai yang tadi tertawa kini menunduk. Pegawai yang tadi berbisik kini diam. Nasabah yang tadi mengejek kini mulai tidak nyaman. Petani tua itu masih berdiri. Tidak ada kursi yang ditawarkan. Tidak ada permintaan maaf. Namun kini, jarak yang tadi dijaga kini berubah menjadi kehati-hatian berlebihan. Seorang satpam mendekat, bukan untuk mengusir, melainkan untuk berdiri, berjaga. Tak lama kemudian, seorang pria paruh badan terlihat kusam dengan setelan jas rapi keluar dari ruangan belakang. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Dialah manajer cabang. Ia berhenti tepat di depan meja layanan. "Bapak," katanya pelan, nyaris berbisik. "Apakah benar nama Bapak Surya Wijaya?" Petani tua itu menatapnya. Tatapan lurus, tanpa emosi. "Iya," jawabnya singkat.
Satu kata itu cukup untuk menghancurkan seluruh sisa kesombongan di ruangan itu. Manajer bank itu langsung membungkuk sedikit, sebuah gestur yang tidak pernah ia lakukan kepada nasabah biasa. "Mohon maaf Pak Surya, kami tidak mengenali Bapak sebelumnya." Kata maaf itu terdengar aneh, terlambat, kosong. Beberapa pegawai mulai menyadari siapa pria tua ini. Nama Surya Wijaya bukan nama sembarangan, ia sering muncul di berita ekonomi, namun tidak pernah tampil di televisi. Pemilik lahan pertanian luas, investor besar, pria yang dikenal sederhana dan jarang muncul di ruang publik. Dan hari ini, mereka mentertawakannya. Pegawai muda yang tadi melayani itu kini berdiri kaku, wajahnya pucat, bibirnya bergetar, tangannya berkeringat, ia ingin menghilang. Pak Surya menatapnya, bukan dengan marah, bukan dengan dendam, melainkan dengan tatapan orang tua yang kecewa pada perilaku anak muda. "Kamu tadi tertawa," katanya simpel, namun jatuh seperti palu. Pegawai itu menunduk dalam-dalam, tidak mampu menjawab. "Saya sudah terbiasa. Orang seperti saya sering dianggap tidak pantas berada di tempat seperti ini." Ruangan itu sunyi, tak ada yang berani menyelah. "Saya tidak marah," katanya lagi. "Tapi saya sedih, karena di tempat yang seharusnya melayani dengan adil, manusia masih dinilai dari pakaian." Beberapa pegawai menelan ludah. Ada yang menunduk lebih dalam, ada yang mulai berkaca-kaca. Pak Surya menarik napas, lalu berkata, "Saya kesini hanya ingin menarik uang, bukan untuk diuji harga diri saya." Kalimat itu mengakhiri segalanya. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi bisikan. Yang ada hanya rasa malu kolektif. Dan mereka semua sadar, ini baru permulaan dari pelajaran yang jauh lebih menyakitkan. Jika tadi pagi tempat itu dipenuhi langkah percaya diri dan suara tawa kecil, kini yang tersisa hanyalah keheningan yang menyesakkan dada. Udara seolah lebih berat, dan setiap orang di dalam ruangan merasa seperti berdiri di bawah sorotan lampu yang menelanjangi kesalahan mereka sendiri. Pegawai muda yang tadi pertama kali melayani Pak Surya berdiri kaku di balik meja. Tangannya gemetar, matanya tak berani menatap siapapun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, membasahi kerah seragam yang tadi ia banggakan. Ia ingin waktu berputar kembali, ingin menarik kembali senyum sinis itu, ingin menelan kembali tawa kecil yang sempat lolos dari bibirnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Manajer bank berdiri di samping Pak Surya. Sikapnya berubah drastis. Bahunya yang biasanya tegap kini sedikit menunduk, seolah beban rasa bersalah ikut menekannya. "Silakan Pak Surya," kata manajer itu. Suaranya jauh lebih lembut. "Bapak bisa duduk di ruang VIP." Pak Surya menggeleng pelan. "Tidak perlu," jawabnya. "Saya berdiri saja. Sejak masuk tadi, saya juga berdiri." Kalimat itu sederhana, namun menusuk. Manajer bank terdiam. Ia tahu maksudnya. Selama ini, tak satu pun pegawai menawarkan kursi. Bukan karena lupa, melainkan karena mereka tidak menganggap Pak Surya layak diberi perlakuan itu. Beberapa pegawai wanita menunduk dalam. Ada yang menekan bibirnya agar tidak bergetar. Seorang di antaranya bahkan mengusap sudut matanya diam-diam. Nasabah-nasabah yang tadi menertawakan kini berpura-pura sibuk. Ada yang membuka ponsel, ada yang menatap lantai, ada yang mengalihkan pandangan ke arah lain. Tidak ada satupun yang berani menatap Pak Surya lagi. Karena kini mereka sadar, mereka salah menilai manusia. Pegawai muda itu akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya kecil, nyaris pecah. Saya minta maaf, Pak." Pak Surya menoleh. Ia menatap pegawai itu lama, sangat lama. Tatapan yang membuat waktu terasa berhenti. Bukan tatapan marah, bukan pula tatapan sombong, melainkan tatapan penuh kekecewaan mendalam. "Kamu tahu," kata Pak Surya perlahan, "waktu saya seusiamu, saya sudah bangun sebelum subuh, ke sawah tanpa sepatu, tanpa seragam rapi. Tapi saya diajari satu hal oleh orang tua saya." Ia berhenti sejenak. Semua orang menahan nafas. "Hormati siapapun yang berdiri di depanmu, karena kamu tidak pernah tahu hidup bisa membawamu ke posisi yang sama." Pegawai muda itu menunduk lebih dalam, bahunya bergetar. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada bentakan.
Saya tidak keberatan ditertawakan. Yang menyakitkan adalah ketika manusia lupa memperlakukan manusia lain dengan layak. Sunyi. Manajer bank menghela nafas panjang, lalu menatap para pegawainya, satu persatu. Hari ini, katanya tegas, kita semua gagal sebagai pelayan publik. Kalimat itu seperti vonis. Beberapa pegawai saling pandang. Ada yang menunduk, ada yang mengusap mata, ada pula yang menggenggam tangan sendiri erat-erat mencoba menahan emosi yang mulai meluap. Pak Surya mengeluarkan buku tabungannya lagi dan menyerahkannya ke meja. Saya mau tarik uang, tidak banyak. Pegawai itu kembali ke komputer. Namun kali ini, tangannya gemetar hebat. Setiap ketukan keyboard terasa berat, seolah tiap huruf adalah pengingat atas kesombongannya barusan. Ia memproses transaksi dengan wajah pucat. Tidak ada lagi rasa malas, tidak ada lagi kesan meremehkan, yang ada hanya ketakutan campur rasa bersalah. Sambil menunggu, Pak Surya menatap sekeliling. Wajah-wajah yang tadi tertawa kini penuh penyesalan. Ekspresi yang tak bisa dipalsukan. Saya sering ke bank ini, kata Pak Surya tiba-tiba. Bukan untuk urusan besar, tapi saya selalu memilih cabang ini. Manajer bank terkejut. Benarkah, Pak? Iya, jawab Pak Surya. Saya ingin melihat apakah pelayanan di sini sama untuk semua orang. Ternyata belum. Kalimat itu jatuh seperti tamparan massal. Pegawai muda itu akhirnya memberanikan diri berbicara. Suaranya kecil, nyaris pecah. Ini uangnya, Pak. Pak Surya menerimanya tanpa ekspresi. Ia menghitung sekilas lalu memasukkannya ke dalam tas kain tuanya. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kemenangan. Justru itulah yang paling menyakitkan bagi mereka semua. Saya harap lain kali, kata Pak Surya sebelum pergi, siapapun yang masuk ke sini, entah pakai jas atau sandal, diperlakukan dengan hormat. Ia berbalik. Langkahnya pelan tapi mantap. Setiap langkahnya terasa seperti gema penyesalan di dalam dada mereka yang tertinggal. Dan saat pintu kaca bank menutup kembali di belakangnya, tak satupun orang di ruangan itu mampu mengangkat kepala. Karena mereka tahu, pelajaran hari ini akan mereka ingat seumur hidup. Pintu kaca bank telah lama tertutup kembali. Namun, bayangan punggung Pak Surya yang perlahan menjauh masih tertinggal di benak setiap orang di dalam ruangan. Seolah pria tua itu tidak benar-benar pergi. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berat dari sekedar keheningan. Ia meninggalkan rasa malu. Manajer bank berdiri di tengah lobi. Matanya menyapu seluruh pegawai satu persatu. Tidak ada lagi senyum profesional. Tidak ada lagi nada ramah palsu. Wajahnya dingin, rahangnya mengeras. Semua pegawai layanan, katanya tegas. Masuk ke ruang rapat, sekarang. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang bergerak lambat. Langkah-langkah kaki terdengar berat, seperti orang-orang yang sedang berjalan menuju ruang pengadilan. Pegawai muda yang tadi pertama melayani Pak Surya berjalan paling belakang. Kepalanya tertunduk, setiap langkahnya seperti menekan dada sendiri. Di dalam ruang rapat, pintu ditutup rapat. Sunyi. Manajer bank berdiri di depan, menyilangkan tangan. Supervisor wanita berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat, matanya tajam. Kalian tahu, kata manajer itu perlahan, siapa pria yang kalian tertawakan tadi? Tak ada jawaban. Kalian tahu? Lanjutnya, suaranya meninggi. Berapa nilai bisnis yang dia kelola? Berapa banyak dana yang dia percayakan ke bank ini? Tetap sunyi. Puluhan miliar. Dan dia memilih bank ini karena reputasi layanan. Manajer itu menghentakkan telapak tangannya ke meja. Dan hari ini kita mempermalukan diri kita sendiri. Beberapa pegawai terkejut. Ada yang refleks mengangkat kepala, lalu segera menunduk kembali. Kalian tertawa, katanya lagi. Kalian berbisik. Kalian menilai manusia dari sandal jepitnya. Supervisor wanita akhirnya angkat bicara. Perilaku seperti ini, katanya dingin, bisa berujung pada pemecatan.
Kata pemecatan itu menggantung di udara, berat dan mengancam. Pegawai muda itu menelan ludah. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, jika ada yang paling bersalah, itu dirinya. Saya beri kesempatan, lanjut manajer bank. Satu persatu, jelaskan apa yang kalian lakukan pagi ini. Satu pegawai berdiri, suaranya gemetar. Saya ikut tertawa, Pak. Pegawai lain menyusul. Saya berbisik rekan saya. Semakin banyak pengakuan, semakin berat suasana. Saat giliran pegawai muda itu tiba, ia berdiri dengan lutut lemas. Saya yang melayani beliau, katanya pelan. Saya meremehkan beliau. Air matanya jatuh. Saya menyesal. Manajer bank menatapnya lama. Penyesalan tidak menghapus dampak, katanya tegas. Kalian lupa satu hal, bank bukan hanya tempat uang disimpan. Bank adalah tempat kepercayaan. Kalimat itu menancap dalam. Setelah rapat berakhir, beberapa pegawai dipanggil terpisah ke ruang supervisor. Teguran tertulis, peringatan keras, ancaman mutasi. Pegawai muda itu menerima surat peringatan terakhir. Tangannya gemetar saat membaca namanya tercetak jelas di sana. Di luar ruang rapat, suasana bank kembali berjalan. Tapi tidak sama. Tidak ada lagi tawa ringan, tidak ada lagi obrolan santai. Setiap pegawai melayani nasabah dengan wajah tegang, penuh kehati-hatian. Bukan karena profesional, tapi karena takut. Sementara itu, di sebuah mobil tua yang melaju pelan di jalan raya, Pak Surya menatap keluar jendela. Tangannya menggenggam tas kainnya. Uang yang ia tarik bukan jumlah besar. Namun, yang ia bawa pulang hari itu jauh lebih berat, beban hati. Ia tidak menikmati kejadian di bank itu, tidak merasa menang. Justru hatinya terasa perih. Kenapa manusia suka merendahkan manusia lain? Gumamnya pelan. Ia teringat masa mudanya. Saat ia ditolak masuk kantor. Saat ia dianggap bodoh karena hanya lulusan sekolah desa. Saat orang menertawakan mimpinya membangun pertanian besar. Ia selamat bukan karena balas dendam. Ia bertahan karena kesabaran. Di bank itu, Pak Surya tidak datang untuk menghukum. Ia datang untuk mengingatkan. Sore harinya kabar tentang kejadian di bank itu menyebar cepat di internal perusahaan. Beberapa pejabat pusat mulai mendengar nama Pak Surya disebut-sebut. Dan saat mereka tahu siapa dia, telepon di meja manajer bank tak berhenti berdering. Hari itu belum berakhir, dan konsekuensi sesungguhnya baru saja mulai. Telepon di meja manajer bank kembali berdering. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap dering terdengar lebih keras dari sebelumnya, seolah ikut menekan dada siapapun yang berada di ruangan itu. Manajer bank menatap layar ponselnya. Nomor kantor pusat. Ia menarik napas panjang sebelum mengangkatnya. "Selamat sore, Pak," ucapnya dengan suara hati-hati. Suara di seberang terdengar tenang, terlalu tenang. "Kami baru saja menerima laporan tentang kejadian pagi ini," kata suara itu. "Terkait seorang nasabah bernama Surya Wijaya." Manajer bank merasakan tenggorokannya kering. "Iya, Pak." "Kamu tahu," lanjut suara itu, "Pak Surya adalah salah satu nasabah prioritas nasional, bukan karena saldo semata, tapi karena reputasi dan pengaruhnya." Manajer bank menutup mata sesaat. "Kami kecewa," kata suara itu lagi. Singkat, tegas, mematikan. Telepon ditutup. Ruangan terasa semakin sempit. Supervisor wanita yang berdiri di sampingnya menelan ludah. "Pak, ini serius." Manajer mengangguk pelan. "Lebih serius dari yang kita kira." Tak lama kemudian, rapat darurat digelar kembali. Semua pegawai layanan dipanggil.
Tidak ada kursi empuk, tidak ada minuman. Hanya wajah-wajah pucat dan mata yang dipenuhi kecemasan. Mulai hari ini, kata manajer bank, kantor pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa pegawai saling pandang. Ada yang mulai gemetar. Dan, lanjutnya, siapapun yang terbukti melanggar etika pelayanan, siap menerima konsekuensi. Kalimat itu seperti pisau yang pelan tapi pasti mengiris pelan. Pegawai muda itu, yang sejak pagi menjadi pusat kesalahan, duduk paling ujung. Tangannya saling menggenggam kuat. Pikirannya kacau. Apa aku akan dipecat? Bagaimana dengan keluargaku? Bagaimana jika ini akhir karirku? Rasa takut itu nyata, tidak bisa disangkalkan, tidak bisa ditertawakan. Sementara itu di tempat lain, Pak Surya duduk di teras rumah kayunya yang sederhana. Angin sore menggerakkan daun-daun padi di kejauhan. Tidak ada kemewahan, tidak ada penjagaan, hanya ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Seorang pria muda datang menghampirinya, asistennya. Pak, katanya hati-hati. Pihak bank sudah menghubungi saya. Mereka minta waktu untuk bertemu. Pak Surya mengangguk pelan. Bapak mau bagaimana? Tanya asistennya. Pak Surya menatap sawah di depan rumahnya. Hijau, luas, hidup. Ia menoleh, tatapannya tegas. Beri mereka pelajaran, bukan balas dendam. Kembali ke bank, malam mulai turun. Pegawai muda itu belum pulang. Ia duduk sendirian di ruang ganti, menatap cermin. Wajahnya tampak berbeda, tidak lagi penuh percaya diri, tidak lagi angkuh. Ia teringat ekspresi Pak Surya saat berkata, "Saya berdiri sejak masuk tadi." Kalimat itu terus terngiang. Air matanya jatuh. "Aku keterlaluan," gumamnya pelan. Untuk pertama kalinya sejak bekerja di bank itu, ia merasa malu pada dirinya sendiri, bukan pada orang lain. Keesokan harinya, suasana bank berubah drastis. Setiap pegawai menyapa nasabah dengan suara pelan dan sopan. Tidak ada lagi tatapan meremehkan, tidak ada lagi senyum palsu. Semua bergerak seperti di bawah bayang-bayang sesuatu yang besar. Nama Surya Wijaya. Siang hari sebuah mobil hitam berhenti di depan bank. 2 orang dari kantor pusat turun. Jas rapi, wajah serius. Evaluasi dimulai. Mereka memeriksa rekaman CCTV, mendengar kesaksian, membaca laporan. Setiap tawa kecil, setiap bisikan, setiap sikap merendahkan terekam jelas. Pegawai muda itu dipanggil masuk. Ia duduk di hadapan 2 orang yang tidak senyum. "Apa yang kamu lakukan pagi itu?" tanya salah satu dari mereka. Ia menarik napas dalam. "Saya menilai nasabah dari penampilannya. Dan sekarang, saya menyesal." "Penyesalan tidak menghapus fakta," jawab mereka dingin. Namun di tengah tekanan itu, sebuah pesan masuk ke ponsel manajer bank. Dari Pak Surya. Singkat, "Saya ingin bertemu, bukan untuk menghukum, tapi untuk bicara." Manajer bank membacanya berulang kali. Dadanya terasa sesak. Mungkin masih ada harapan. Namun satu hal sudah pasti, tak ada satupun dari mereka yang akan keluar dari kejadian ini sebagai orang yang sama. Karena ketika rasa malu sudah menyentuh hati terdalam, itu akan tinggal lama, sangat lama. Ruang rapat bank itu tidak pernah terasa sedingin hari ini. Meja panjang mengkilap, kursi-kursi tersusun rapi. AC menyala stabil, namun udara di dalam ruangan terasa berat. Seolah setiap orang yang duduk di sana sedang menunggu vonis yang tak terucap. Pintu terbuka perlahan. Pak Surya melangkah masuk. Bukan dengan jas mahal, bukan dengan pengawalan. Ia datang dengan pakaian yang sama. Kemeja lusuh, celana pudar, sendal jepit yang dulu ditertawakan. Namun kini, tak satu pun yang berani tersenyum. Semua orang berdiri. Manajer bank, supervisor,
pegawai layanan, bahkan 2 perwakilan kantor pusat, semuanya berdiri dengan sikap tegang. Beberapa menunduk, beberapa menatap lantai. Tidak ada yang berani menatap wajah Pak Surya terlalu lama. "Silahkan duduk, Pak," kata manajer bank cepat menarik kursi paling depan. Pak Surya menatap kursi itu sejenak, lalu menggeleng. "Saya berdiri saja," katanya tenang. "Biar kita semua sejajar." Kalimat itu sederhana, namun membuat dada banyak orang terasa diremas. Pertemuan dimulai tanpa basa-basi. "Saya tidak datang untuk menuntut," kata Pak Surya, suaranya pelan tapi jelas. "Saya juga tidak datang untuk minta kepala siapapun." Beberapa pegawai menghela napas lega. Terlalu cepat. "Saya datang," lanjutnya, "karena saya ingin tahu, apakah kalian benar-benar mengerti apa yang salah?" Sunyi. Tak ada yang langsung menjawab. Manajer bank itu akhirnya bicara. Suaranya tertahan. "Kami gagal menjaga etika pelayanan, Pak." Pak Surya mengangguk. Itu jawaban formal. Ia menoleh ke arah pegawai muda itu, yang sejak awal menjadi pusat cerita. Wajah pemuda itu pucat. Tangannya menggemetar di atas pangkuan. "Kamu," kata Pak Surya, jawab jujur. Pegawai itu berdiri perlahan. Napasnya tersengal. Ia menunduk dalam-dalam. "Saya merasa lebih tinggi dari Bapak," katanya lirih. "Saya pikir penampilan Bapak tidak pantas berada di bank ini." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti bom kecil. Beberapa orang menutup mata. Beberapa menggenggam tangan. Pak Surya tidak bereaksi cepat. Ia menatap pemuda itu lama, sangat lama. "Kamu tahu, berapa kali saya mendengar kalimat itu sepanjang hidup saya?" Pegawai itu menggeleng. Air mata mulai jatuh. "Tak terhitung," lanjut Pak Surya. "Dari orang-orang yang sekarang bahkan tak lagi ada." Ia melangkah 1 langkah ke depan. "Saya tidak marah karena kamu miskin sikap," katanya. "Saya sedih karena kamu tidak sadar betapa rapuhnya posisi manusia." Pegawai itu mulai terisak. Bahunya bergetar hebat. "Saya minta maaf, Pak. Saya benar-benar menyesal." Tangisnya pecah. Bukan tangis drama. Tangis orang yang harga dirinya runtuh oleh kesadarannya sendiri. Pak Surya mengangkat tangannya. Berhenti. Tangis itu meredah, tapi air mata tetap mengalir. Penyesalan bukan diukur dari air mata, tapi dari apa yang kamu lakukan setelah ini. Ia menoleh ke seluruh ruangan. "Kalian semua," katanya, "pernah menilai orang dari luarnya. Jangan pura-pura suci. Saya melihatnya." Tak ada yang membantah. Masalahnya bukan saya. Masalahnya adalah orang berikutnya yang masuk ke sini. Sunyi makin dalam. Bisa jadi, dia lebih miskin dari saya, lebih lusuh, lebih tidak berdaya. Dan jika kalian memperlakukannya seperti kemarin, Pak Surya berhenti sejenak. Menarik napas. Jika kalian memperlakukannya seperti kemarin, kalian sedang membunuh harga diri seseorang tanpa sadar. Beberapa pegawai mulai menangis, diam-diam, tanpa suara. Perwakilan kantor pusat akhirnya bicara. "Kami akan mengambil tindakan, Pak, sesuai prosedur." Pak Surya menggeleng pelan. "Saya tidak minta kalian keras. Saya minta kalian adil." Ia menatap pegawai muda itu lagi. "Jika kamu dipecat hari ini, kamu akan belajar karena takut. Tapi jika kamu diberi kesempatan," ia berhenti. "Kamu akan belajar karena malu." Ruangan itu membeku. Manajer bank itu menatap Pak Surya, terkejut. "Bapak, maksudnya?" "Saya tidak ingin dia dipecat," kata Pak Surya tegas. "Tapi saya ingin dia..." Ia berhenti. Ingat hari ini setiap kali melayani orang lain. Pegawai muda itu mengangkat kepala. Air matanya merah. Wajahnya basah oleh air mata. "Saya janji, Pak. Saya tidak akan lupa." Pak Surya mengangguk. Pastikan itu bukan janji kosong.
Ia lalu melangkah mundur, bersiap pergi. Satu hal terakhir, katanya sebelum berbalik. Uang saya banyak, tapi yang membuat saya kaya bukan angka di rekening. Ia menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Yang membuat saya kaya adalah saya masih bisa tidur nyenyak tanpa merendahkan siapapun. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Tak ada yang bergerak, tak ada yang bicara. Karena setiap orang di ruangan itu tahu, mereka baru saja menerima pelajaran hidup yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan berbeda. Bank yang dulu terasa dingin dan penuh jarak, kini berubah. Bukan karena peraturan baru, bukan karena ancaman dari kantor pusat, melainkan karena rasa malu yang telah berubah menjadi kesadaran. Pegawai-pegawai yang dulu tertawa, kini belajar menundukkan ego. Setiap nasabah yang masuk disambut dengan senyum tulus, bukan senyum profesional yang dipelajari di pelatihan, melainkan senyum manusia kepada manusia. Tak peduli datang dengan jas mahal atau sandal jepit, tak peduli membawa koper atau kantong plastik. Karena mereka tahu, satu kesalahan saja bisa melukai harga diri seseorang seumur hidup. Pegawai muda itu berubah paling drastis. Namanya Arga. Dulu, ia bangga dengan seragam rapi dan status pekerjaannya. Dulu, ia merasa lebih tinggi dari orang-orang yang datang dengan pakaian lusuh. Kini, setiap kali pintu kaca bank terbuka, dadanya selalu bergetar kecil, bukan karena takut dimarahi, tapi karena takut mengulang kesalahan yang sama. Setiap pagi sebelum mulai bekerja, Arga selalu teringat satu kalimat Pak Surya. Yang berbahaya bukan orang miskin, tapi orang yang lupa caranya menghormati sesama. Beberapa bulan kemudian, kantor pusat kembali menghubungi cabang itu. Namun kali ini bukan untuk menegur. Mereka membawa kabar yang mengejutkan. Pak Surya Wijaya, petani tua yang dulu ditertawakan, memutuskan menambah investasinya di bank tersebut. Bukan karena bunganya, bukan karena keuntungan. Alasannya sederhana. Saya melihat perubahan. Manajer bank membaca pesan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, kepercayaan adalah sesuatu yang jauh lebih mahal daripada uang. Suatu sore, pintu kaca bank kembali terbuka. Dan semua pegawai langsung mengenali sosok itu. Pak Surya kembali datang. Tidak ada tawa, tidak ada bisikan, tidak ada tatapan meremehkan. Semua berdiri, bukan karena takut, tapi karena hormat. Arga yang pertama melangkah maju. Tangannya sedikit gemetar, namun matanya jernih. "Selamat datang, Pak," katanya tulus. "Silahkan duduk." Pak Surya tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, senyum itu muncul di bank ini. "Saya tidak duduk," katanya lembut. "Saya hanya ingin melihat kalian." Ia memandang sekeliling. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan, kini penuh kerendahan hati. "Bagus," katanya singkat. Arga menelan ludah. "Pak, boleh saya bicara sebentar?" Pak Surya mengangguk. Mereka berdiri agak terpisah dari yang lain. "Saya ingin mengucapkan terima kasih, Pak," kata Arga lirih. "Bukan karena Bapak memaafkan saya, tapi karena Bapak tidak menghancurkan saya." Pak Surya menatapnya. "Kalau saya menghancurkanmu," katanya, "saya sama saja denganmu yang dulu." Arga tersenyum pahit. "Saya sekarang paham, Pak. Kekayaan bukan tentang saldo." Pak Surya mengangguk. "Kekayaan," katanya pelan, "adalah ketika kamu bisa memperlakukan orang lain dengan hormat meski kamu punya alasan untuk tidak melakukannya." Pak Surya berpamitan. Ia berjalan keluar dengan langkah yang sama seperti pertama kali ia masuk. Tenang, sederhana. Namun bedanya, kali ini ia meninggalkan harapan, bukan luka. Beberapa hari kemudian, sebuah tulisan dipasang di ruang layanan bank itu. Bukan perintah, bukan slogan pemasaran. Hanya satu kalimat sederhana. "Hormatilah setiap orang, karena kamu tidak pernah tahu perjuangan apa yang ia bawa." Arga sering berdiri di depan tulisan itu setelah jam kerja, membacanya berulang kali. Dan setiap kali ia melihat seseorang masuk ke bank dengan pakaian sederhana, ia selalu menjadi orang pertama yang berdiri dan menyambut. Karena ia tahu betul,
Kekayaan sejati tidak tercatat di rekening manapun. Ia hidup di dalam hati manusia. Dari kisah ini, kita belajar satu hal yang sangat penting. Jangan pernah menilai seseorang dari penampilannya. Karena seringkali, orang yang tampak paling sederhana adalah mereka yang memikul perjuangan paling berat dan menyimpan kekayaan yang tak terlihat oleh mata. Hormatilah setiap manusia, bukan karena siapa dia hari ini, tetapi karena kita tidak pernah tahu jalan hidup seperti apa yang telah ia lalui. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih rendah hati, lebih berempati, dan tidak mudah meremehkan sesama. Terima kasih sudah menonton dan menemani cerita ini sampai akhir. Dukungan kalian dengan like, komentar, dan subscribe sangat berarti agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati dan penuh makna. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.